Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah fikih yang ke-13 di dalam Al-Wajiz mengatakan al-aslu bara'atul zimmah. Kaidah asal adalah seseorang bebas dari tanggungan. Yang dimaksud dengan kaidah asal di sini adalah kaidah tetap. Sedangkan yang dimaksud al-zimmah adalah sifat syar'i yang dengannya seseorang menjadi cakap mengurus haknya sendiri dan hak orang lain yang ada padanya. Artinya, dengan adanya tanggung jawab yang ditetapkan kepada manusia, maka dia mampu melaksanakan kewajiban, yaitu kemampuan seseorang untuk mengurus haknya dan hak orang lain yang ada padanya, dan ditetapkannya hal itu dalam tanggung jawabnya. Tanggungan ditetapkan bagi manusia sejak dilahirkan dalam keadaan hidup. Jadi, dasar ditetapkannya kecakapan menjalankan kewajiban adalah karena manusia itu hidup. Karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan hidup, kecuali dia memiliki tanggungan. Dan berdasarkan hal itu, dia memiliki kecakapan untuk melaksanakan kewajiban secara penuh. Adapun yang dimaksud dengan bebas dari tanggungan pada kaidah fikih yang ke-13 ini adalah kosong dari tanggungan dan tidak disibukkan dengan hak orang lain. Kaidah yang tetap dan terus berlangsung adalah bahwa manusia tidak disibukkan dengan hak orang lain, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan pada kebalikannya. Karena setiap orang dilahirkan dalam keadaan bebas dari hak orang lain, dan bahwasanya dia disibukkan oleh hak orang lain setelah adanya pernyataan, baik berupa lisan maupun perbuatan. Berdasarkan hal itu, maka pendapat yang rajih adalah pendapat yang menyatakan bahwa seseorang bebas dari tanggungan sampai ada dalil yang menunjukkan dia harus disibukkan mengurus hak orang lain. Kaidah fikih ini telah digunakan dalam masalah-masalah hukum perdata dan pidana. Karena itu, konteks aplikasinya sangat luas. Maka dari itu, apabila seseorang mengaku haknya ada pada orang lain, maka kaidah asal menyatakan bahwa dia tidak mempunyai hak tersebut, kecuali apabila dia bisa menetapkan hal itu dengan adanya dalil. Misalnya, contoh dari kaidah fikih tersebut adalah si A pemilik suatu barang, si B merusak atau menggosok barang milik si A tersebut. Kemudian si A sebagai pemilik barang dan si B orang yang merusak barang milik si A tersebut. Keduanya ini berselisih atau berbeda hitungan menyangkut berapa nilai barang yang dirusak atau digosok tersebut. Maka perkataan yang dianggap adalah perkataan si B, orang yang merusak atau yang menggosok, karena asalnya adalah dia terbebas dari yang lebih. Dan bagi si A yang mengaku lebih, yaitu pemilik barang, hendaknya dia menetapkan kelebihan itu. Contoh lain, si A meminjamkan uang kepada si B. Kemudian si A dan si B berselisih tentang jumlah uang yang dipinjam. Maka perkataan yang dianggap adalah perkataan orang yang dipinjami, yakni si B. Dan kepada si A, orang yang mengaku lebih, yaitu orang yang meminjamkan, hendaknya dia mengajukan bukti. Contoh lain, si A adalah penjual dan si B adalah pembeli. Apabila si A, yakni penjual, dan si B, pembeli, berselisih tentang harga barang yang dijual setelah rusaknya, sekali lagi, setelah rusaknya atau setelah keluar dari kepemilikan si A, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli, yakni si B. Allahu a'lamu bishawab.